Wisna ini apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Ya, Wisna ini hari ini saya minta tolong sama Wisna ini diwawancara terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan dan sebagai pemimpin. Saya dari Wisna ini, jadi pertanyaan pertama tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin Ibu. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pencegahan moral? Bu Esti, mengenai dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika saya harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan itu secara moral benar, tapi bertentangan. Sedangkan satu yang dikatakan sebagai pendidikan moral itu jika keduanya keyakinan itu yang satu benar dan yang satunya salah menurut saya. Jadi dilema etika menurut Wisna ini adalah ketika harus memilih antara pilihan di mana kedua pilihan itu secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan jika moral adalah jika dua keyakinan itu yang satu benar dan satu salah secara hukum. Baik, untuk selanjutnya selama ini bagaimana Bu Wisna ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, tentunya sebelum mengambil keputusan tersebut saya harus mengidentifikasi dulu masalah yang sudah terjadi. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Setelah itu saya juga perlu mengumpulkan beberapa fakta yang ada yang merupakan hal yang perlu saya gunakan untuk mengambil keputusan. Keputusannya tentunya keputusan yang tepat ya Bu, untuk pihak-pihak yang bermasalah dalam mengambil keputusan ini tentu saja menggunakan prinsip kekeluargaan atau masyarakat, tentunya untuk mencari fakta agar masalah agar capai hasil yang terbaik. Ya, jadi Bu Wisna ini akan mengidentifikasi dulu ya Bu ya, siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian Bu Wisna ini baru mengambil keputusan setelah mencapai mufakat dan musyawarah. Baik Bu. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Selama ini ada beberapa langkah yang sudah saya lakukan. Yaitu diantara yang pertama, memanggil dulu pihak yang bermasalah untuk mencari keterangan supaya diketahui di mana letak permasalahan tersebut. Jadi inti masalahnya yang terjadi dapat kita ketahui. Tentunya dari situ kita tahu masalah, kita akan mencari solusi yang terbaik yang akan diambil keputusan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Jadi di sini Bu Wisna itu akan memanggil dulu kedua pihak yang bermasalah ya Bu ya, supaya diketahui inti dari permasalahan tersebut. Baik. Lalu Bu, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam kasus dilema etika ini intinya dengan melakukan komunikasi dengan pihak yang bermasalah, karena dengan komunikasi tersebut akan memunculkan solusi yang tepat dan dapat diterima dengan baik. Dengan melakukan komunikasi juga bisa memberikan bimbingan pada kedua belah pihak agar tidak menimbulkan perselisihan. Setelahnya tentunya kita mencari yang terbaik untuk kesemuanya. Iya, jadi intinya adalah komunikasi ya Bu ya, agar yang pihak-pihak yang bermasalah itu bisa segera diselesaikan masalahnya. Baik Bu, lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Selama ini saya menjadi kepala sekolah, kadang ada beberapa tantangan yang saya hadapi dalam pengambilan keputusan. Di antaranya, bagaimana cara saya untuk mencari solusi yang terbaik untuk semua pihak dengan risiko yang seminimal mungkin. Tentu saja untuk semua warga sekolah, dengan warga yang banyak, tentunya dengan pikiran yang banyak juga. Jadi kita harus mencari jalan terbaik untuk semuanya. Jadi tetap solusi sebagai jalan terbaik dengan resiko yang seminimal mungkin. Baik Bu. Lalu apakah Ibu memiliki sebuah tata cara
pola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya itu seperti apa, Bu? Sebagai kepala sekolah, langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah ya langsung di sekolah pada hari itu juga, agar masalah yang terjadi tidak berkepanjangan dan mungkin akan menimbulkan perselisihan yang baru lagi. Karena semakin berkelanjutan masalah itu bukannya semakin baik, tapi akan menjadi berkepanjangan, berlebihan kalau kita biarkan. Jadi dengan ini saya melibatkan banyak pihak, terutama Dewan Guru untuk mengambil pertimbangan dan masukan yang baik, dan jika perlu menghadirkan pengawas sekolah ataupun komite ataupun yayasan untuk mencari solusi yang terbaik. Jadi tidak harus menunggu jadwal tertentu. Jadi tidak ada jadwal tertentu ya, tidak. Bisa ini lebih memilih untuk menyelesaikan Pada hari itu secara langsung pada hari itu, walaupun nanti ke depannya menerima masukan dari pengawas, yayasan atau komite seperti itu. Ya, baik. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya setiap masalah yang ada saya bawa ke dalam musyawarah atau rapat dewan guru. Jadi terlebih dahulu agar lebih cepat untuk mencari solusi yang terbaik. Dan saya juga berkomunikasi dengan pengawas sekolah ataupun kalau diperlukan dengan komite untuk memberikan masukan dan saran terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi selalu dengan musyawarah dalam rapat dengan para dewan guru ya, itu yang lebih efektif ya, Bu ya. Dan ibu juga tetap tidak menutup kemungkinan untuk menerima saran dari pengawas ataupun komite. Ya, baik. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Bu, pembelajaran apa yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan dilema etika? Banyak pembelajaran yang bisa saya ambil sebagai kepala sekolah dalam pengambilan keputusan ini. Apapun yang harus berdasarkan kesepakatan bersama yang dihasilkan melalui musyawarah untuk mencapai mukat, serta saya harus membiasakan diri untuk bertanggung jawab atas semua keputusan yang telah ditetapkan dalam musyawarah tersebut. Jadi untuk yang terbaik intinya tetap kita musyawarah untuk mencari mukat. Jadi kekeluargaan sekali ya, itu selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dan tetap bertanggung jawab atas keputusan yang sudah diambil seperti itu. Baik, terima kasih Bu Snaini atas waktunya. Semoga dengan wawancara ini kita bisa menjadikan pembelajaran dan bagi saya juga sebagai calon guru penggerak untuk kedepannya. Sukses selalu BST untuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum, Rizky, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Esti. Sehat, alhamdulillah sehat. Bu, di sini saya mau minta izin terkait dengan tugas saya sebagai calon guru penggerak nih. Saya mau wawancara ibu terkait pengambilan keputusan berbasis nilai kebaikan sebagai pemimpin. Boleh ya Bu? Iya, baik Bu Isti. Dalam pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terkait dilema etika atau sebagainya? Kasus dan situasi yang harus memilih di antara dua pilihan, baik itu secara moral benar atau salahnya, itu harus mengambil keputusan. Jadi dari juga ibu harus memilih dan memutuskan pilihan yang secara moral benar tapi saling bertentangan, dan juga moral adalah tentang mana yang benar dan mana yang salah. Jadi selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua pihak yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil nilai kebajikan? Untuk langkah-langkahnya dan terus kita kumpulkan fakta-fakta yang terjadi di sekolah dan dari kebenaran, mana yang benar mana yang salah, dari alternatif untuk memberikan solusi, membuat keputusan atau
mengusulkan sebuah kebenaran dan kesalahan. Jadi ibu mengumpulkan hak-hak dulu yang terjadi di sekolah untuk mencari kebenarannya sebelum mencari solusi yang baik. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu lakukan selama ini? Untuk memahami fakta tadi ya, menentukan siapa yang terlibat di dalamnya, mencari kebenaran tersebut, kemudian membuat alternatif solusi yang harus diambil, kemudian membuat keputusan dengan atau salah tadi itu dan harus merealisasikan untuk masalah tersebut, masalah yang terjadi di sekolah itu. Ya, jadi ibu selalu mengumpulkan fakta dulu ya bu ya, untuk mencari siapa yang terlibat di dalamnya, kemudian untuk mencari alternatif dan solusi yang lebih baik gitu ya bu ya. Lalu bu, hal-hal apa saja yang selama ini ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di sekolah kita? Yang lebih dalam kita harus diskusi dulu ya Bu Esti, untuk musyawarah dengan teman-teman bersamaan dan kemudian kita ambil alternatif mencari solusinya tadi itu, mencari solusi yang terbaik yang akan kita ambil keputusannya yang tidak merugikan kedua pihak tersebut. Jadi ibu tanpa musyawarah untuk mufakat ya untuk mencari solusi yang agar tidak merugikan kedua pihak tentunya ya bu. Ya, baik bu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di wilayah kita? Karena dalam itu kita ada tadi yang tidak membuka mana dari pengawasan terus bagaimana kita akan mengambil solusinya tadi mana yang benar dan mana yang tidak. Jadi ibu tetap kalau perlu itu menerima masukan dari pengawas, komite juga gitu. Lalu bu, apakah ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Dinamika? Apakah ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang terjadi? Untuk solusi itu kita memiliki jadwal. Dan seperti itu juga ada yang kita kelola dulu dengan bisa pertimbangan atau memusyawarahkan bersama hasil yang baik secara formal maupun tidak formal. Kita diskusikan dulu ambil jadwal jadi yang pertama itu menganalisa dulu ya tidak mempertimbangkan, kemudian memusyawarahkan dan mengatur jadwal. Terus adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus wilayah kita bu? Mungkin kita ada dari warga sekolah, terutama kayak warga sekolah bersama semua yang berada di lingkungan tersebut menjadi membantu saya mengambil keputusan. Ada beberapa masalah yang kita hadapi. Jadi penting sekali ya bu ya, berkaitan keterlibatan warga sekolah dalam membantu ibu dalam menyelesaikan masalah. Karena komputer saja. Baik bu, adakah dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa bu yang dapat ibu petik dari pengalaman ibu mengambil keputusan di dalam kita ini? Pembelajaran yang bisa saya ambil mungkin kasus dalam kita adalah bahwa berkeputusan harus menganalisis kasus baik dan memberikan suatu keumuman. Ini karena dari sebuah kasus itu pasti tidak semua pihak merasa puas, tapi semua pihak terlibat dalam pengambilan keputusan harus siap menerima hasil keputusan yang sudah ditetapkan. Jadi ibu tetap menganalisis sebuah kasus dulu, baru kemudian sudah dipertimbangkan, jadi diputuskan. Keputusan itu harus disepakati bersama dan ujungnya harus dipertanggungjawabkan. Baik bu, terima kasih banyak untuk wawancaranya. Mudah-mudahan aktivitas ini mendapatkan wawasan yang kita dan terutama sekali bagi saya sebagai seorang guru pramuka kedepannya di Amin. Terima kasih. Semangat ya Bu Esti. Sukses.